Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat al-mukarram al-alim al-alamah panjenenganipun Kiai Haji Wakil Gubernur jenengan nggih, yang saya hormati Bapak, semoga Bapak panjang umur, semoga jabatan Bapak menghantarkan Bapak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan salam saya kembali mewakili masyarakat kepada Bapak Gubernur. Salamnya disampaikan, salam kembali dari Kuamang. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, sama tering doa mudah-mudahan jabatan Bapak menghantarkan Bapak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wakil Gubernur Rawuh, Wakil Bupati Rawuh, cuman yang berdua ini niatnya berbeda. Niat Bapak Wakil Gubernur niatnya mung loro. Siji ngaji, kaping loro silaturahmi. Niatnya Bapak Wakil Bupati 3. Walaupun saya bukan beliau, tapi hati saya kayaknya 3. Yang pertama niat silaturahmi, yang kedua niat ngaji, yang ketiga sambil melihat jalan mana yang belum saya dandani. Saya sebelum kesini bermimpi. Mimpi pasti Jambi itu lebih makmur daripada Lampung. Ternyata jalannya sama. Di Lampung begitu, di sini begini. Tapi saya nggak kaget. Karena semua pejabat dalilnya sama. Dan sahih. Bahkan muktabar. Kenapa tidak membangun? Dananya terhalang COVID. Itu sudah dalil. Dan dalil itu layak untuk dipercaya. Sampai lurah alasannya sama. Maaf, saya tidak bisa bangun jalan dan gorong-gorong. Karena dananya dialihkan untuk mengatasi COVID. Itu pidatonya para pemimpin Lampung. Insya Allah kalau Jambi enggak. Dan tadi warga Bapak tepuk tangan ketika saya cerita aspal, itu bukan kritik, tapi doa. Saya rasa masyarakat sudah bosan dengan "Engkau aku jadi tak aspal, engkau aku jadi tak aspal, engkau aku jadi tak aspal." Biasa jadi trek. Itu di Lampung. Makanya saya kalau pidato di Lampung
Sesekali saya tawarkan pidato saya sama orang Jambi. Tapi Jambi itu terkenal ramah, sopan dan santun. Maka sekalipun saya ngomongnya ngawur, tidak akan pernah ada polisi nangkap saya. Kalau orang sini ramah-ramah. Pohon masalah bupati dilihat deh. Kenapa Pak Gubernur tidak saya singgung jalan? Saya sudah pidato, sudah lebih berharga daripada jalan. Beliau sudah pidato menunjukkan jalan ke surga. Tolong Pak Bupati menunjukkan jalan ke Kuamal. Insya Allah Pak. Amin. Pokoknya kalau besok periode datang lagi Pak nggak jadi dasar pemimpin nggak punya muka. Maaf bapaknya, bapak jangan nyesel ketemu saya. Yakin walaupun saya ngomong pahit, di akhir pidato ada kalimat apabila ada kesalahan mohon maaf. Bapak Camat hadir? Yang saya hormati, di mana? Oh, Ibu Camat. Ibu semoga jabatannya barokah. Bapak dan Ramil juga sama, semoga barokah. Bapak polisi, ada bocoran Pak, Kapolsek dan Polisi, ada bocoran. Boleh saya sampaikan? Besok di akhirat sedikit sekali polisi yang masuk surga. Sedikit sekali. Kecuali polisi pengamen pengajian. Siapa yang ke neraka? Polisi backing maksiat. Itu di Lampung. Maka saya tidak tahu, saya bawa ke sini. Mudah-mudahan Bapak dan Ramil dan polisi masuk surga. Amin ya Rabbal. Kalau sudah dihormati semua sisi-sisi entah waktu lu. Pokoknya bapak-bapak ini pulau sebagai opo, terus berhitung jenengan barokah amin. Mohon monggo ngaji nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La maqluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Ilahi allimni bi'ilmikal mahzun wasanni min syarri ismikal masun. Tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tidak pernah saya mimpi, saya hanya berangan-angan. Kalau lewat Jambi sering. Ngaji di Jambi baru kali ini. Allah menghendaki saya ke sini. Ini semua tidak terlepas dari kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau langsung ngaji. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kita ini hidup di dunia, saya nyambung beliau. Yang dicari cuma ingin bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Cuman cara orang berbahagia itu berbeda-beda. Ada orang merasakan bahagia kalau punya pangkat jabatan tinggi. Ada orang merasa hidup bahagia kalau punya duit banyak. Orang merasa bahagia kalau sawitnya lebar. Ada juga orang yang merasa bahagia apabila sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung orangnya. Makanya ingin saya sampaikan beberapa hal.
ciri dan akor bahagia sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, orang yang akan merasakan bahagia dunia dan akhirat adalah yang pertama, lisanun dzakirun. Orang yang diberi mulut oleh Allah dan mulutnya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nelek ngetot ngaji kados ngeten iki, cara wakil bupati wau menyampaikan firman-firman Allah, zikir dan yang lain-lain. Lek jenengan sakit munio, jangan cuma mendengarkan. Contoh wakil bupati menyampaikan tawakkaltu 'ala Allah. Jenengan ya muni tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Orang akan bahagia apabila selalu zikir kepada Allah. Apa disampaikan tadi wagub? Dalam suka dan duka senantiasa berzikir kepada Allah. Harga sawit turun nyampe Pak, beritanya ke Lampung. Nyampe. Kenapa Allah senantiasa menguji manusia? Tidak ada lain, Allah hanya kepingin tahu respon hamba Allah itu kayak apa. Makanya banyak orang yang kena musibah tidak berzikir kepada Allah, justru menggerutu. Oleh karena Allah sudah janjikan banyak berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat kepada Allah pasti akan mendapatkan ketentraman batin. Bapak bertanya, muhajirin, saya ulang dhuwur nggih. Amit aku nu dhuwur. Nggih. Lho kok salah ulang dhuwur? Lu kan mister toh. Lah kok hihi. Mendapatkan ketentraman batin. Pernah banyak orang nanya sama saya, Pak Muhajirin, Pak Ustaz, sampai sering ceramah katanya kalau ingat zikir sama Allah pasti hidup tenang, hati lapang, hati bahagia. Kenapa saya sering susah walaupun tiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah? Kenapa saya tidak pernah damai hidup ini? Saya jawab, karena yang zikir la ilaha illallah sama Allah ulang bemutak, nggak nyampe di sini. Mulang bemu, nggak nyampe ke sini. Makanya Nabi pernah menyampaikan suatu saat bakal datang di mana ahli penceramah, pintar ngomong, tapi tidak ngerti agama. Sekarang sudah banyak. Akan datang suatu saat di mana orang rajin berzikir, cuma sampai di bibir, tidak nyebrang tenggorokan. Nyebrang tenggorokan aja enggak, apalagi nyampe ke sini. Makanya zikir berkali-kali tidak mampu menenteramkan jiwa, karena si mumek mengulang benetok nggak nyampe ke hati. Coba lihat, ketika orang berzikir kalau sampai ke hati, jangankan diri sendiri, orang lain bisa merasakannya. Contoh, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dikejar-kejar sama kafir Quraisy, katakan kalau tidak salah namanya Datsur. Datsur berjumpa sama Nabi, memang dia termasuk orang yang paling ambisi di antara kafir Quraisy untuk menangkap dan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat ketika Nabi bersandar di pohon kurma, Datsur datang dari belakang, cabut pedang ini ditempel di leher baginda Nabi. Lalu Datsur berkata, hai Muhammad, kemarin kamu bertingkah karena di sebelahmu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan ada sahabat-sahabat yang lain. Maka kau dijaya, kau merasa paling gagah. Hari ini Muhammad, kita satu lawan satu. Aku sudah cabut pedang dan nempel di lehermu. Muhammad, katakan Muhammad, mau minta bantuan sama siapa lagi? Pedangku di lehermu. Andai aku tebas lehermu Muhammad, katakan siapa yang akan menolongmu? Muhammad berkata dengan tulus ikhlas, ya Datsur, dia akan menolongku Allah. Tanpa dengan teriakan panjang, Allah, dia akan menolongku. Datsur seketika badannya gemetar, tangannya gemetar, keringat dingin menyiram badan, sampai awak burung beruk cek dan langsung damai.
Seorang Sunda, Kiai. Sampai awak kena ulumpruk, tak bisa udang. Kalau ibu tidak paham juga nggak apa-apa. Ini cerita ini kan juga nggak dosa. Bahkan nggak perlu ngerti bahasa saya. Awak kena sampai ulumpruk, sidur-sidur, tak bisa udang. Ibu ketawanya ketawa ngerti, apa ketawa nggak ngerti? Nggak ngerti. Itu sama dengan monyet dikasih mahkota, dia cuma silap singgul aja. Nabi Muhammad berkata yang menolongku Allah. Dasur peluk-peluk. Tangannya lemas, keringat dingin menyiram dadamu. Tidak bisa apa-apa sejak itu. Lalu pedang dicabut, diangkat sama Rasulullah. Hai Dasur, tadi kau mengancamku akan membunuhku. Ternyata Allah menolong saya. Andai pedang ini aku kembalikan ke lehermu, aku dapat lehermu. Katakan Dasur, siapa yang akan menolongmu? Dasur menjawab, tidak ada yang bisa menyelamatkan aku ya Rasulullah kecuali engkau memaafkan aku. Allah, kalimat Allah keluar dari hati yang ikhlas, mulut yang bersih, ternyata mampu menjatuhkan pedang kafir Quraisy yang namanya Dutsur. Padahal Dutsur katanya itu kekafirannya 24 karat. Hanya Allah seorang diri. Hari ini Bapak Wakil Gubernur, mohon maaf, kita teriak Allahu Akbar, sedikit-sedikit Allahu Akbar. BBM naik demon. Hoi pemerintah, tolong turunkan BBM. Kalau tidak turunkan, kami akan demo dengan bahasa yang lebih banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teriak sekencang-kencangnya, tapi tidak mampu menjebol telinga Pak Presiden. Turunkan harga cabai. Kalau tidak turun, kami akan demo dengan banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata kalimat Allahu Akbar dengan teriakan yang begitu keras dilakukan sama ribuan orang. Jangankan Dutsur, tidak mampu menjatuhkan pistol polisi. Kita masih sering keliru Bapak. Berhadapan demon, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisi jawab, Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Maka pasukan demon yang puluhan ribu kalah dengan jumlah polisi yang lebih sedikit. Apalagi polisi Indonesia hebat-hebat, punya pasukan Asmaul Husna. Saya pergi ke Jepang. Di Jepang tidak ada polisi Asmaul Husna. Saya pergi ke Taiwan belum lama, tidak ada polisi Asmaul Husna. Saya pergi ke Prancis, tidak ada polisi Asmaul Husna. Nah, ibu bilang, ibu bisik-bisik. Oh, potongan itu yang mana foto Taiwan dan kasih lagi puluh itu. Apa pun orang duting lain kan? Masa mau potongan itu yang mana lah? Masa mau puluh itu apa? Yang saya dapat ilmu dari Pak Wakil Gubernur, bohong-bohong dikit boleh. Oleh karena banyak berzikir. Kalau Bapak punya keluarga, satu keluarga diajak berzikir oleh Allah, semua diajak berzikir, akan mendamaikan suasana, mendamaikan keluarga. Keluarga kecil damai, Bapak berarti sudah urunan mendamaikan satu kakak. Satu kakak damai, berarti Bapak ikut berpartisipasi dalam mendamaikan satu kelurahan. Kelurahan zikir semua, makanya Bapak telah mendamaikan satu kecamatan. Kalau satu kecamatan tolong zikir semua, berarti satu kecamatan damai semua. Kalau seprovinsi damai, orang yang rajin berzikir, insya Allah Jambi damai. Allahumma amin. Ingin damai? Lihat tuh, ada ikatan Muslim Kuamah, ini Muslim semua enggak? Hidup damai. Kenapa Indonesia damai? Karena Indonesia negaranya orang-orang ahli berzikir. Indonesia negaranya orang-orang yang suka berzikir kepada Allah. Makanya kepada para bapak yang tidak suka istighosah, diam, boleh selewet. Bapak-bapak yang tidak suka tahlil, diam. Kamu numpang bangke sama orang-orang suka tahlil. Orang yang suka jarak kubur, menyelamatkan ahli kubur, yang tidak suka, diam. Saya bertanya, kamu muslim atau bukan?
Kalau selagi masih muslim, masih berdamai, hayo berdamai. Kami tahlil, diamkan kami tahlil. Kami istighosa, biarkan kami istighosa. Wahai saudaraku yang Muhammadiyah, kalian muslim, mari kita hidup berdampingan. Kalau kau Wahabi, silahkan, tapi jangan caci maki kami yang tahlilan. Bapak Wakil Gubernur, catat, orang NU itu sangat andil besar dengan pembangunan bangsa Indonesia. 75% yang bangun negara Indonesia orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama. Kalau bukti, saya buktikan. Malam Jumat ada yasinan. Malam Jumat ada yasinan. Itu yang selamat ahli kubur, satu. Yang kedua, dengan yasinan mengangkat perekonomian bangsa Indonesia. Dari mana? Kresek. Tahlil perlu kresek untuk wajah berkah. Dikreseki betul. Itu berarti orang NU sudah ikut berpartisipasi dalam mengangkat perekonomian nasional. Makanya biarkan kami tahlilan. Karena tahlilan membawa kresek. Dan bakul-bakul kresek tertolong ekonominya. Sedangkan sawit yang murah tetap kresek. Nggak payu. Bila pergi. Makanya kalau bapak yang tidak suka tahlilan benci sama tahlilan, haruskah orang NU berkata, aku tuh kresek dengan kamu. Jelek weti tahlilan tidak ada pula satu pun kono. Lihat ayo Bila pergi. Satu dari kresek, Pak. Yang kedua, ibu-ibu bikin roti pakai apa? Simbanter ke? Apa dia pada rumah nih simbanter yang ngomong? Tepung. Allah Karim, berarti mengangkat perekonomian pabrik tepung dong. Coba bayangkan, kalau orang Nahdlatul Ahli Sunnah wal Jamaah, NU berhenti tahlilan, alamat Gunung Tikar, pabrik kresek. Tolong ini kalau di YouTube jadi tolong mikir pabrik kresek. Mesti berterima kasih sama warga Nahdlatul yang ahli tahlilan. Yang kedua, saya pernah, Pak, ketika saya berpikir pakai tasbih. Allah. Gue singsa ke Mesir. Pikir kok pakai perhitungan. Aku yang jawab, memang itu dihitung. Lalu dihitung aku mau melebus suatu dewek, gue akan bagian. Itu Allah pakai tasbih. Bapak Zarah ke Wali Songo, banyak sekali orang yang gak pun tasbih. Dan Bapak beli tasbih, berarti Bapak mengangkat perekonomian orang-orang yang punya usaha kecil dan menengah. Dengan tasbih, orang terangkat. Maka bersyukurlah kepada warga Nahdlatul Ahli Sunnah wal Jamaah yang suka tahlilan. Yang berikutnya, rokok. Rokok. Sampai nggak senang rokok, ya benar. Kalau saya bunga-bunga haram. Makanya saya lihatkan orang yang suka haram rokok, semua bid'ah, rata-rata keningnya hitam. Tahlil bid'ah, tahlil haram, ziarah kubur haram, apa-apa haram, rata-rata ininya hitam. Bukan karena rajin sujud, tapi karena pening sebentar. Lihat tahlilan, yasinan dia pening. Aduh, susah amat. Mereka bukan rajin sujud, rajin geplak pening. Aduh, melihat orang NU tidak bisa dipening. Gak usah ditutup, Pak, biarin. Kalau Bapak diginiin pecinya, biarin, Pak, biar kelihatan Bapak orang pusing. Loh, Pak Muhammad, Bapak tidak merokok? Bapak tidak merokok? Asisten, Pak. Berarti Bapak nggak ikut membangun Indonesia. Saya tidak merokok, tapi saya nggak sengit sama orang merokok. Los. Rokok paper batang itu buat negara bisa dibayangkan. Kalau 500 perak aja buat negara.
Dan yang ngerokok kan orang NU. 17.000 per bungkus buat negara. Bayangkan 17.000 per bungkus. Berapa sehari semalam berapa bungkus? 2 bungkus. Sudah 30.000 lebih. Kali sebulan. Kali seumur hidup. Untung orang NU pada ngerokok. Kalau orang itu udah ngerokok, Indonesia bingung gak sekali jalan. Karena rokok pajaknya gede. Tidak gede. Bahkan pajak terbesar negara itu termasuk rokok diantaranya. Makanya kepada para ibu, biarkan suaminya merokok. Halo. Apa sebab aku melaku-melaku? Rekoror melaku-melaku yang membiayai hisab makanya kudun. Allah Karim Subhanallah. Hei cacat orang yang bilang rokok haram-haram macam-macam mulut-mulut. Itu aspal jalan dari rokok. Kemudian kalau merokok haram, lu lewat jalan situ. Lu mau lewat jalan mana? Halo? Tapi yang sama ya. Merokok dibolehkan seperti ini. Cuma saya lagi berhitung pajak rokok masuknya ke aspal, Pak. Maka kalau orang NU tidak rokok, diragukan ke-NU-annya. Cari di kitab, insya Allah nggak ketemu. Maaf Bapak ya, maaf. Oleh karena Bapak Ibu mau ke Bandung awal cewek enak hidup rukun Pak. Muhammadiyah tidak kunut, kami kunut. Jangan ganggu kami yang kunut. Muhammadiyah tidak kunut, baik. NU kunut lebih baik. Yang jelek siapa? Yang nggak subuhan. Dia bodoh lumui. Halo, monggo Bapak hidup rukun. Mari sama-sama kita bersatu. Tolong sayangi bangsa Indonesia. Saya ceramah begini Pak, mau bila saya tidak lihat mengadu domba. Saya tidak berniat untuk memecah belah umat. Saya hanya ingin bersatu lewat IMKK, Ikatan Muslim Indonesia, Warna Kuning. Makanya ngaku yang Wahabi kalau ngaku Muslim, ayo hidup rukun, rumora. Rumora. Baca pelotot-pelotot kan aku duduk Wahabi tapi sampai mirip. Orang Wahabi ngebenci tahlil manakib lain-lain sampai kan jarang yasinan. Jadi sampai terpengaruh. Mungkin dong lainnya jarang yasinan dulu. Baik. Sama semua orang sehingga pernah masjid jadi wakil gubernur ya baik. Iya alamu. Saya ingin mengajak dia hidup rukun. Insya Allah negara Indonesia menjadi negara yang aman. Allahumma. Toh, ada tohnya nih. Kalau toh kalian bilang manakib haram, jarah kubur haram, manakib haram, tahlil haram, yasinan haram. Kami warga NU tidak peduli, kami punya semboyan. Anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Pertanyaannya hasil dari sopo. Apa haram. Di kampung saya Pak Wakil Gubernur ada kiai yang haramkan berhormat bendera. Tadi kan habis nih. Gurunya netok setelah ada apa-apa kepada sang saka merah putih. Si ngaji di sopo. Orang sopan ini. Bontol betul. Bayangkan bahwa di masa cuman kepada sang saka merah putih. Masa dunia itu orang itu berkala suara Pak Danding. Saya yakin Bapak kalah sama suara saya. Sumpah pokoknya Pak. Kalau nggak percaya. Pak Polisi nggak kalah sama suara Bapak. Oh, syukur hormat.
pakai speaker haram, jelas haram banget. Speaker ngomong haram, dia punya HP Android lagi. Lebih bahaya HP daripada speaker. HP kan cerdas, tinggal ketik HP kan cerdas. Bapak punya tanah sedikit, cara memelihara lele dumbu pasti keluar. Ibu nggak punya guru mau yasinan, cara membuat kue bolu pasti keluar. Bapak-bapak ingin melihara sapi yang bagus, cara memelihara sapi muflisin yang itu pasti bisa ada. Apa? Iya, sapi yang itu apa? Muflisin ya iya. Hah? Lemosin. Oh ya. Pasti keluar. Bapak ketik cara melihat mentok rapi, mesti betul. Lo bilang speaker haram di masjid gak boleh azan pakai speaker. Orang gak diadain aja pada budak, apalagi gak diadain. Ya baca bukui. Wajib betul-betul banter-banter, kalau wajib buka balik di sini. Mang isi-isi tahu waktu membuat banter-banter. Wajib bukan titen kalau suaramu. Monggo Pak. Kita nggak usah saling merujak masalah-masalah kecil. Cintai bangsa ini. Kita hidup rukun. Monggo bareng-bareng hidup damai. Bareng-bareng berpikir kepada Allah Subhanahu. Kenapa Indonesia musibahnya sebentar? Karena Indonesia dikuasai oleh orang-orang yang ahli pikir kepada Allah Subhanahu. Corona cuma 2 tahun. Coba kalau Indonesia ahli pikir, mungkin bisa 5 tahun. Ini saya percaya Pak Wakil Bupati, kayaknya corona udah hilang. Saya teriak doa ini mah, corona sudah hilang. Buktinya apa? Pak Wakil Bupati juga nggak pakai masker. Berarti corona sudah hilang. Tanya Pak Wakil Gubernur, setengah ada, setengah hilang. Kadang-kadang dipakai, kadang enggak. Udah nggak ada corona, udah hilang. Bapak di muka, lembengan, apa mau tinggal wakil